wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Metro Kampus FM. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat-sangat asing banget dari media sosial ya guys ya. Kenalin dulu dong Mbak, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Yudana Susiawati, panggilannya Yuli. Siap, rumahnya? Saya Mojosongo. Oke. Mojosongo Solo ya. Oke, didampingi oleh sampingnya Mbak cantik. Kita sudah biasa. Sudah terbiasa. Jadi agak nggak cantik lagi. Oke, samping saya juga ada cowok idaman ya ini ya, idaman banget ya. Luar biasa idamannya. Yang mengidamkan cuma Yuli aja. Siapa Mas namanya? Mas Simbol. Oke, siap Mas. Oke. Mbak Yuli, Ya, apa kabar? baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ngomong-ngomong katanya nih Mbak Yuli nih orangnya sangat multi talent ya ini ya. Multi talent, multitasking, multi-plus. multimedia. Enggak Gimana sih, gimana? biasa aja sih. Mbak Yuli, Ya, kesibukannya Mbak Yuli apa sih? kalau di rumah. Ya di dunia ini ya. Kesehariannya. Kalau sekarang itu kerja, kuliah, Kerja tidur, gitu ya? makan, kayak gitu dah. Gitu. Oh ya, kuliahnya Kerja. semester berapa Mbak? Semester akhir, semester 8. Wish. Oke. Sukses ya Mbak ya. Amin. Bisa ya kuliah sambil kerja itu bisa ya? Iya, bisa. Gimana Tergantung untuk orang. manage waktunya gimana Mbak? Tergantung orangnya sih. Kalau saya kemarin kan semuanya udah selesai, skripsinya juga udah selesai, tinggal ujian UPAM, terus ya udah cari kerja. Ujian hidupnya? Aduh, setiap hari Mbak, setiap hari. Terlewati terus ya. Masih biasa banget ini. Kagum ya kak. Terpesona. Mbak Yuli, untuk tentang pekerjaan ini ya. Mbak Yuli tuh kalau kerja tuh suka nggak sih tantangan kayak gitu? Kayak tantangan target kayak gitu. Awalnya nggak suka sih. Terus Tapi kenapa kayak- alasan kamu tetap stay di situ apa? Kalau belum mencoba ngapain nyerah? Oke. Tapi udah mencoba belum? Udah, alhamdulillah. Hasilnya? Lumayan. Gak benar. Enggak lah. Usaha tidak akan mengkhianati hasil ya. Mengkhianati hasil. Mengkhianati hasil, Mbak. Mengkhianati. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke. Mbak Yuli itu katanya kuliah sambil kerja ya. Kuliah sambil kerjanya dimulai dari semester berapa Mbak? Baru semester 8 ini sih, Mbak. Oke. Kenapa alasan Mbak Yuli memilih untuk kerja sambil kuliah? Alasannya apa Mbak? Yang pertama saya pengen menghasilkan uang. Iya. Iya. Biasa anak muda kan masih suka main-main, jajan kayak gitu, kayak mau minta ke orang tua tuh kan sungkan kan. Yus kalau bisa kerja ngapain enggak gitu loh. Selain sebelum kerja nih Mbak Yuli kesibukannya apa, kan ini kuliahnya daring kan? Sebelum kerja di semester 8, semester 7-nya di rumah ngapain aja gitu? Kerja apa, jualan apa gimana gitu? Ya, tak jawab ya, Mbak ya. Oke, siap. Waktu kan itu kan daringnya setahun 2 tahun ya. Iya. Nah, itu tak pakai buat jaga toko. Kan kebetulan saya juga punya toko kios. Toko apa ya, Kak? Itu kayak jualan perlengkapan alat buat nikahan kayak gitu loh, Kak. Keris, beskap kayak gitu. Nah, tak pakai buat itu. Pas mau skripsian kayaknya aku terus fokus sekolah kan, nyelesain dulu. fokus Pas skripsi udah dulu. selesai kan kemarin PPKM kan, otomatis kan kiosnya ditutup kan, nggak punya pemasukan. Terus akhirnya aku cari kerja kesana kemari. Itu kerjanya sama saudara ya? Iya, masih satu keluarga sih. Oke. Bedanya kan udah kerja sama orang lain nih. Bedanya apa sih kerja sama orang lain sama saudara sendiri? Kalau aku ya, Iya. kalau aku tuh di tekanan sih beda. Kalau di keluarga kan nggak harus Seenaknya kayak- sendiri iya, bisa gitu ya? Kayak datang jam berapapun kan Iya, oke, bebas gitu. Terus nggak harus satu hari kamu harus dapat segini. Sedangkan kalau sama orang kan kita harus, kamu sehari harus ngasilin segini. Soalnya itu kan buat kerjanya kan juga beda kan. Iya, beda. Oh ya, kan kerjanya tantangan nih kan? Iya. Ada nggak sih kayak niatan awal gitu? Aku kerja di sini kayak banyak banget tantangan. Terus kamu kayak ada nggak sih niatan buat udahan aja gitu? Ada nggak sih? Udah pernah. Pernah. Iya pernah. Terus apa yang bikin kamu dikuatin Tetap bertahan, di kerjaan itu? Kayak pikiran kan itu kan tiap hari mikir kan, mau tidur nanti mikir besok dia harus ini. Aku ini mikir loh mangsa. Iya, benar-benar. Lelah pasti. Nggak target menyerah pun jangan. tapi tetap mikir kok. Kerja Iya. nggak target pun tetap mikir besok bener. gimana gitu kan. Apalagi kalau target. Awalnya tuh aku mikir kan, baru 2 hari kok udah gitu. Ya setelah seminggu, aku coba seminggu. Dan alhamdulillah kan hari ketiga aku udah bisa lolos, alhamdulillah. Ya udah terus
dicoba-coba terus kok ternyata lama-kelamaan tuh enak gitu loh. Ya udah tak terusin terus. Sebelumnya kuliahnya apa Mbak Yuli? Saya Jurusannya? fisioterapi. Iya, terus kerjanya di bidang apa? Beda nggak sama jurusan Beda sih. kuliahnya? Terus kalau kayak gitu biasanya pandangan teman-teman kan ada kayak kamu lulusan ini ngapain sih kerja kayak gini? Iya, Pernah nggak sih banyak. digituin sama teman? Iya banyak, nggak harus teman sih, tetangga itu kan Tetangga, pasti banyak yang nggak nanya. sesuai bidang yang Nah, Terus kan kamu gimana menyikapinya buat Iya. jawaban buat semua yang gituin kamu? kan gini, setiap orang tuh punya jatah rezekinya masing-masing. Iya. Terus kita sekolah ekonomi nggak harus kita Jadi Kerja. kita sekolah akuntansi nggak harus kita jadi teller kan. Ya udah nikmatin aja apa yang udah mengalir buat kita. apa yang udah jalannya, ya, apa yang udah yang penting kita jalannya. udah menjalani, udah berusaha gitu loh kak. Gitu. Mungkin jalan kita bukan di situ Nah, gitu ya. nah, ya udah. Awalnya kita emang cita-citanya di situ, Nah. cuman semakin Kesini kok Iya, ternyata semakin passion kesini, kita di sini ya. gitu loh. Oke, Terus siap. karena tapi tetap aja kalau misalkan kita nggak sesuai di bidang apa yang kita sekolah itu loh, itu Oke. tetap ilmunya tuh tetap kepake. Iya. Jadi nggak ada nggak ada yang Iya, sia-sia, iya, nggak ada belajar yang sia-sia. tergantung orangnya juga gitu loh. Lanjut lagi nih ya Mbak Yulia. Iya, iya. Untuk tentang pergaulan temen nih, ada nggak sih kamu kayak kan kamu ini kerja kan, sedangkan teman kamu misal sahabat lah ya, sahabat kamu kan belum kerja, terus kayak kamu tuh kayak oh sahabatku main, kok aku kerja, ada nggak sih kayak gitu? Terus kamu lebih memilih pengen kayak temanmu apa kamu tetap aku memilih Jadi diri masa sendiri. depan, aku memilih untuk ingin masa depanku kesini, jadinya aku ya udah aku fokus kerja aja, ngapain sih aku main-main terus kayak gitu, ada nggak sih Net pikiran kayak gitu? Enggak sih, enggak ada. Kalau aku tuh orangnya pengennya seimbang. Aku suka main, Iya. tapi aku juga nggak suka main pakai duit orang tua. Aku lebih suka main Jadi pakai duit diimbangin sendiri. Keren sama ya, kerja keren. keras ya. Oke, siap. Jadi Mbak Yuli ini tipe orang yang sangat pekerja keras Amin, banget. amin, amin, amin. Pengen kayak dari jawabannya tuh kayak pengen meringankan beban orang tua Nah, gitu loh. Walaupun nggak memberi, setidaknya bisa Mengurangi memenuhi beban. kebutuhan dirinya Iya, sendiri bener, gitu ya kan, bener, bener Kak, kan. bener. Tujuan kerja apa sih Kak? Cuma cari uang sih sebenarnya. Sumpah, waktu aku di interview kan, ditanya ngapain cari kerja di sini gitu kan. Kalau saya tuh pertanyaan tak jawab nih Mbak. Iya. Saya pengen cari uang, dah gitu aja. Terus sama buat batu loncatan, dah gitu tok. Buat betul loncatan. Iya. Heeh. Tapi kamu misal ya ini, kamu kan banyak tuh tantangan-tantangan di kerjaan kamu. Mm-mm. Kamu ada nggak sih kayak niatan aku kerja tuh bukan Cuma kerja. ya mungkin kan awalnya kamu aku kerja cuman cari uang, tapi kalau kamu jalanin kamu punya pikiran cuman cari uang, kamu capek nggak? Capek lah. Tapi kalau kamu mungkin mengubah pola pikiranmu, pola pikirmu itu jadi aku kerja, aku nyaman, aku kerja, aku ingin ada perubahan dalam diri, aku ingin intinya aku ingin ada perubahan gitu. Ya, Itu bisa mengimbangi capekmu nggak? bisa kok. Bisa. Tapi kalau aku lebih ke enjoy sih Mbak, nggak tak bawa capek. Bener. Yang penting ikhlas kerja, kalau ikhlas tuh ringan gitu ya, terus enjoy aja kan, jadi seneng gitu loh. Oke, benar. Aku tahu hatimu, aku merasakan. Terus mumet Nah, bener. Kalau wes kerjaannya pusing, tapi kalau dipikir malah jadi pusing-pusing Tambah terus, pusing tambah lagi. pusing dan nggak kelar-kelar. Jadi Mending bikin enjoy. enjoy, walaupun Ya, ada Mbak Yulia anak gerundelan berapa dikit ya? ya. Anak pertama. Anak pertama. Iya. Punya adik, Punya satu. punya adik satu aja. Iya. Cowok apa cewek Kak? Cowok Kak. Oh ya, gimana sih rasanya jadi anak pertama perempuan? Kalau aku Bahunya harus kuat nggak sih? iya bener. Ya enggak, yang kuatnya anak cowok no. Cewek juga. Tapi kan kok. Cewek anak Cewek kan lebih berat. perempuan pertama. Kita ini anak pertama kabeh Aku alhamdulillah enggak, aku. aku cewek anak terakhir. Anak terakhir. Tapi kayak Tapi anak terakhir juga bebannya berat. loh. Berat. iya, tapi kan kalau orang-orang kan mikirnya juga cewek anak pertama itu kan bebannya Juga berat. berat, apalagi kalau adiknya cowok Iya, gitu kan. Apalagi kalau adiknya banyak gitu. Jadi kayak bahunya dikuatin. Terus Mbak Yuli sekarang usia berapa? Dua-dua. Di usianya Mbak Yuli yang masih muda, tapi nggak muda banget sih ya. Udah OTW tua ini ya. matang katanya, matang. Di usiamu 22 tahun ini, kamu ingin ada perubahan dalam dirimu itu perubahan apa? Misal kayak di kerjaan kah, apa kamu ingin jadi kayak pengusaha apa gimana gitu? Enggak sih Kak.
kalau aku dari dulu mikirnya nggak pengen jadi orang kayak gitu, yang penting kayak Kamu kerja dapat uang gitu aja. enggak juga sih. Ya, terus apa ini? Kalau menurut aku ya, Ya. aku pengen jadi orang sukses, tapi sukses tuh nggak harus muluk-muluk kaya gitu loh, Kak. Ya udah kayak Sukses. apa yang kamu pengenin, ya udah itu. Kalau udah dapet, ya wis kamu berarti sukses. Udah Cukup, goals. yang penting cukup. Nah. Mau apa-apa. Berarti sukses apa ya, kayak pandanganmu itu suksesnya Kayak kamu bisa apa-apa yang aku pengenin udah dapet gitu loh, Kak. ada Iya, maksudnya udah ada dapet itu kamu suksesnya melalui kamu usaha sendiri apa kamu cuman selamanya kamu akan ikut orang gitu maksud aku. Usaha sendiri. Usaha sendiri. Kamu pengen usaha apa? Kalau aku dulu, kalau ini belum pengen usaha apa-apa. Kalau belum kepikiran. belum kepikiran kan. Baru kepikirannya kayak nerusin usaha keluarga kan, kayak pengen lah beli kayak ruko gitu kan, buat jualan sendiri gitu. Kalau enggak kayak bikin apakah, ruko apakah gitu. Jadi tetap punya tujuan untuk pengen jadi usaha. Ya. Pengen jadi pengusaha gitulah ya. Istilahnya kan kalau kerja ini kan kita nggak muluk-muluk cari uang, kayak Iya. apa yang ada ilmu di sini kita serap. Oh. Nah, kita terapkan di kehidupan kita. Iya. Oke. Oh ya Mbak Yuli, kalau di rumah nih Mbak Yuli tuh paling deketnya sama siapa sih keluarga di rumah? Ibu apa ayah gitu? Deket semua sih. Aku kan Cuman paling deket misal kayak bertukar cerita itu sama siapa gitu? Curhat-curhatan. sama tante. Sama tante. Malahan. Iya. Kalau sama orang tua? Enggak pernah. Tapi deket ya itu ya rumahnya ya. Iya, jadi kan itu kan satu pekarangan. Ada 3 rumah. Nenekku, bapak ibuku sama tanteku sama omku. Aku nggak pernah cerita sama ibu bapakku, tapi aku ceritaku sama tanteku. Kayak udah kayak temen Iya. gitu loh. Itu alasannya kenapa kok lebih nyaman cerita sama tante daripada orang tua? Yang pertama kan kalau di tempatku kan orang desa ya. Iya. Itu kan minimal pendidikan orang dulu kan SMA, SMP. Nah, kalau tante kan udah kuliah kan otomatis kan pemikirannya mesti kan Pemikirannya beda. lebih maju gitu kan. Ya udah lebih nyamannya kayak gitu. Jadi kayak satu pemikiran nah, gitu lah. bener, Mbak. Udah deket juga gitu Iya, ya. deket banget gitu, udah kayak temen gitu. Tadi itu usahanya sama tante juga nggak sih? Iya, buat keluarga, satu keluarga. Jadi tante, ibu, Tante, ibu, saya, Nenek. om. Nenek itu udah waktunya istirahat. Iya, sudah sepuh, Mas. Nah Mbak Yuli bisa kasih motivasi gitu buat yang di luar sana yang mungkin dia masih kuliah sambil kerja itu masih malu-malu kayak gitu. Terus bisalah kamu motivasi gimana sih? Maksudnya kita kuliah juga untuk tujuan akhirnya juga untuk cari kerja. Jadi kayak kita tuh jangan malu terhadap sesuatu yang mungkin hasilnya akan baik untuk kita. Iya. Bisa disampaikan Sekarang, Mbak. motivasinya? Buat teman-teman yang udah kerja, tetap semangat ya. Pertahanin pekerjaan kalian, dibikin enjoy, jangan dibikin beban. Terus buat teman-teman yang belum, tetap semangat ya. Tak doain dari sini cepet dapat kerja. Amin. Makasih Mbak Yuli. See you. Sama-sama.